detail walls. Jadi di sini nanti kita belajar membuat walls baru. Kemudian kita juga belajar khusus untuk mempelajari modify, jadi supaya di Revit ini kita makin cepat untuk menggambarnya, untuk create-nya. Maka di sini jadi sebelum terlalu jauh kita mempelajari modify yang ada di Revit. Terus juga di sini nanti saya ajarkan tentang sheet set. Jadi sheet set itu ini. Sheet set itu memasukkan kop gambar ya. Jadi karena kalau kita export ke image tanpa kop gambar nanti kan hasilnya kemarin kalau kalian lihat memang bentuknya jadinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa ngatur ukurannya, lebarnya, panjangnya berapa, kita memang tidak bisa atur. Jadi nanti di sini saya ajari tentang sheet set. Kemudian nah, ini penting sekali bahwa kita sudah masuk ke tugas 1A. Jadi tugas 1A itu gambar skematik bangunan 2 lantai. Startnya hari ini ya. N-nya atau dikumpulkannya terakhir 9 Maret. Berarti seminggu ya waktunya 7 hari. Terakhir jam 14. Dikumpulkan di Google Drive. Ini durasinya 1 minggu. Jadi kalian yang penting adalah dikumpulkan terakhir tanggal 9, tapi kalau sekarang langsung dikumpulkan juga bagus ya. Kemudian tugas 1 ini buatlah gambar skematik desain bangunan 2 lantai, download file 2D AutoCAD denah lantai 1 dan 2. Jadi ini mengulang pertemuan yang exercise 2, pertemuan di minggu kedua. Itu mengulang persis caranya sama. Kumpulkan sama ya. Nanti ada 2 file, yaitu file 1A, file Revit sama file image. Kemudian gambar harus diberi crop dan dimension. Saya juga akan ngasih cara untuk bikin dimension di Revit. Kemudian tidak ada teks, tidak ada furniture. Nah, untuk detail penilaiannya, wah ini kecil sekali, tapi nanti saya share di grup ya. Di situ saya beri detail penilaian supaya kalian nanti pada waktu mengumpulkan itu tidak ada yang terlewat. Ya, nanti ada detail penilaian, kalian lihat dan kalian kumpulkan supaya spesifikasi yang saya minta itu kalian bisa penuhi gitu ya, dan tidak lupa. Kemudian gambar yang harus dikumpulkan seperti ini ya. Ini ada denah. Jadi untuk plan itu ada denah, lantai 1, lantai 2 dan set plan. Untuk elevation ada 4 tampak ya, ada 4 tampak. Kemudian ada 3D view, terus pengembangan gambar. Artinya gini, jadi kalian boleh mengubah konsep gambar ini. Jadi sini penilaiannya untuk yang 3D view dan render maksudnya di sini adalah misalkan kalian pada waktu bikin new wall, masukkan materialnya, ada kombinasi dan sebagainya. Jadi nanti perbedaannya mungkin ada dinilai di sini. Kemudian harus ada kop gambar 5%. Kemudian dindingnya itu harus menggunakan new wall type. Jadi yang saya ajarkan hari ini. Kemudian kelengkapan file, maksudnya begini. Jadi kalau kalian mengumpulkan juga harus ada file Revit. Jadi kalau kalian mengumpulkan image-nya lengkap tapi file Revit-nya nggak ada, itu juga akan mengurangi persentase dari kelengkapan file. Jadi totalnya 100% ya. Nanti sebenarnya ini sih kalau kok banyak ya Bu syaratnya, enggak juga sih kalau kita proses ini kan sudah terpenuhi, ada plan, ada elevation, ada rendering dan sebagainya. Nah, kalian download di sini. Tapi saya juga akan di-share di grup kok. Cuman kalau pas tapi kalau ini enggak saya share di grup ya, untuk materi yang ini enggak, jadi kalian silahkan download sendiri di e-learning. Tapi untuk materi tugas karena penting, saya takut kalian lupa, saya share di grup. Oke, seperti biasa nanti materi hari ini ada recordnya, saya edit dulu ya. Saya nggak bisa langsung upload, biasanya tengah malam. Kenapa? Karena memang uploadnya lama, minimal 1,5 jam karena kan durasinya panjang, lebih dari 1 jam. Terus juga dari Zoom-nya UC sendiri itu recordnya nggak langsung bisa diambil, nunggu beberapa saat gitu ya, 1 jam saya tunggu baru recordnya bisa saya ambil. Sebentar, ada yang chat. Oh oke, sama-sama. Oke, itu aja sih
tentang e-learning dan targetnya hari ini. Kita langsung ke ini aja, saya share ke materinya. Nah, ini ya. Oke. Kelihatannya sebentar saya cek lagi. Ya. Jadi hari ini minggu ketiga, karena minggu pertama adalah minggu persiapan, minggu kedua adalah minggu pengenalan bagaimana cara kita membuat konsep gambar di Revit. Nah, minggu ketiga kita baru masuk ke detail. Apa aja yang dipelajari di minggu ketiga? Capaiannya itu kalian harus bisa paham dengan Modify Tools yang ada di Revit. Kemudian bisa membuat wall komponen sendiri. Jadi ini yang penting, harus paham tools di Revit dan bisa bikin wall komponen sendiri. Kemudian mampu mengubah data library di properties. Tapi ini kalau ada waktu saya beri sekarang, kalau enggak mungkin kita tunda di pertemuan keempat. Oke, Rafiq, masuk nanti. Kemudian topik bahasanya tools editing. Jadi tools editing itu masuk dalam Modify Tools. Kemudian properties, new wall, detail wall, sheet. Nah, sheet ini adalah kop gambar. Jadi namanya sheet set. Ini adalah kop gambar. Kemudian export to image. Kemudian di berikutnya ini adalah Modify Tools. Jadi Modify Tools itu mungkin kalian udah paham ya, kalau di AutoCAD atau di program yang lain itu udah umum sekali. Maksudnya ya offset, mirror, split, move, copy, rotate, trim. Nah, ini namanya Modify Tools. Kemudian group ungroup juga. Nah, ini saya akan berikan sekarang gimana sih menggunakan Modify Tools di Revit Architecture. Ini adalah properties yang kemarin ini tidak saya bahas detail ya, nanti sambil latihan nanti baru kita bahas satu persatu. Ini adalah cara untuk bikin wallnya, apa aja yang dipilih, ini ada stepnya. Nah, stepnya ada di sini. Nanti saya praktekkan yang ada di sini langsung di programnya. Kemudian ini nanti PDF-nya saya share ya. Tadi saya belum masukkan PDF ini. Ini PDF-nya saya akan share ke kalian. Kalau kalian membutuhkan, silahkan dilihat. Nah, di sini create walls itu apa aja stepnya yang harus dilakukan, ya. Oke, jadi ini overview-nya sedikit aja. Kita langsung aja ke Revit Architecture. Align adalah cara untuk menyamakan ya, ini nyamakan posisinya. Jadi ini align seperti ini. Nah, ini sama ini udah bisa. Nah, saya langsung ke sini aja. Jadi align juga bisa grid gitu. Perintah align ada di align, ada di modify, align. Nah, di sini kalau kita klik, jadi hati-hati ya, jadi yang diklik itu titik acuan dulu, jangan balik ya. Klik dulu ini, baru klik ini. Jadi ini ada kolom, ada beberapa kolom kita mau align. Nah, bagaimana kalau kita bisa klik satu kali kita bisa align langsung 3 kolom ini. Nah, ini harus kalian klik multiple align. Jadi kalau multiple align dinyalakan, kita klik nanti langsung satu. Jadi nggak perlu klik lagi di sana. Jadi ini adalah fungsi multiple align. Kemudian kita perhatikan objek ini ya. Nah, ini kita harus lihat dari lantai 2. Jadi di level 2 di kiri 2 kali ya. Nah, ini ada denah ya. Ada denah lantai 1 sama lantai 2, level 1 dan level 2. Nah, di level 2 itu denahnya harusnya sama di level 1, tapi ini dibuat tidak sama. Jadi bagaimana caranya? Align, klik kiri, kemudian tekan, klik, tekan ya. Oke, ini multiple-nya saya matikan, align lagi seperti ini, klik, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Oke, sampai sini kalau sudah selesai jangan lupa escape ya, escape untuk mengakhiri perintah. Nah, kemudian kita lihat
Kalau line yang tadi kalian pasti sudah bisa, tapi kita lihat bahwa di area ini kalau kalian lihat line-nya itu dinding bawah sama dinding atas terlalu mepet. Sedangkan kalau kita line ya, maka yang dipilih adalah center dari dinding. Sedangkan kita tidak bisa memastikan apakah ini center dinding yang lantai 1 ataukah ini center yang dinding lantai 2. Jadi kalau kalian menemukan hal seperti ini, maka yang jadi acuan adalah garis pinggir dinding. Caranya harus dirubah dulu dengan mengubah prefer. Jadi prefer itu rata wall center line, itu maksudnya adalah rata tengah. Kalau kita pilih wall face, berarti rata pinggir. Pilih wall face, kalian bisa pilih, kita balik ke align, prefer, pilih wall face ya. Kemudian baru klik di sini. Nah, ini kan kita bisa pilih pinggirnya wall. Jadi kita klik kiri, kemudian klik di sini. Ini pun seperti itu. Klik, kemudian kita klik ini. Ya. Ya, jadi untuk align kalian harus paham tentang prefer. Jadi di sini ada wall center line rata tengah dan wall face rata pinggir. Biasanya standarnya wall center line. Nah, offset ini sama sih dengan AutoCAD bahwa kita bisa perintah offsetnya persis sama. Caranya modify offset. Nah, di sini langsung dimasukkan nilainya ya. Jadi pada waktu kita pilih perintah offset nanti ada nilainya. Misalkan di sini saya mau offset jaraknya itu adalah 500 misalkan. Kemudian kita pilih offset. Nah, seperti ini. Klik kiri. Jadi pada waktu kursornya kalian taruh itu ya kalian letakkan, nanti kan ada garis imajiner putus-putus. Nah, maksudnya adalah hasil offsetnya itu posisinya ada di garis putus-putus tersebut. Jadi klik kiri. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian di offset itu ini ada ini ada copy. Ya. Jadi kalau kopinya diaktifkan, maka hasilnya jadi seperti ini. Tapi kalau kopinya di off, maka yang terjadi adalah objek asal akan hilang atau terhapus. Kemudian pertanyaannya, kalau saya mau offset bersamaan bisa nggak? Bisa, pakai seperti ini. Offset, kopinya saya nyalakan aja ya. Nah, letakkan kursornya di garis ini, kemudian tekan tab. Jadi tekan tab pada keyboard sekali. Nah, nanti langsung bersamaan. Tekan tab lagi, gitu. Jadi begitu kita tekan tab, garis putus-putusnya langsung nyambung seperti ini. Ya, garis putus-putusnya akan sama dengan bentuk dari dinding yang kita offset. Nah, oke, jadi ini adalah perintah kedua, yaitu pilih dulu mirror, kemudian klik. Ya, jadi pilih dulu ya, jadi bukan perintah yang dipilih dulu. Oke, nah kemudian mirror yang satunya lagi, pilih. Nah, kalau ini ya, jadi pilih objeknya dulu, maaf. Saya ulang lagi ya dari awal, maaf ini. Oke, caranya adalah select objek dulu, pilih mirror, tekan garis bantu atau garis mirrornya, klik kiri. Select objek dulu, pilih mirror, draw axis, kemudian bikin garis. Maka dia akan diduplikasi dan terbalik, itu mirror. Lanjut, ini tentang split. Jadi saya ubah dulu untuk cari splitnya nggak ada. Jadi kalau splitnya nggak ada, kita ambil ini aja nggak apa-apa. Oke, jadi split itu artinya memotong gambar. Jadi seperti ini ya. Ini kan ada gambar dinding. Ini sebenarnya adalah gambar dinding. Kalau kita lihat 3D, ini sebenarnya adalah 3D kan. Nah,
Nah, ini kita bisa potong. Jadi kita split. Nah, caranya adalah modify, kita pilih ini split ya. Kemudian langsung letakkan aja. Maka objek ini akan berbeda. Nah, kalau ingin menyambung lagi, ini kan ada tanda pick ya, kalian klik aja. Nah, ini akan nyambung lagi. Jadi tinggal pilih split, ini kalian klik begini aja. Jadi ini adalah untuk motong. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau terpotong, jadi kita bisa mengubah levelnya sesuai yang kita mau. Misalnya seperti itu. Ini Kalau nyambung lagi gimana, Bu? kalau nyambung lagi selama levelnya nggak dirubah ya, pilih. Ini kan ada poin, poinnya diklik kiri, nyambung lagi. Saya ulang ya, split, terpotong kan? Untuk nyambung lagi, pilih objek, terus ini ada poinnya, ya, klik kiri, nanti nyambung. Selama objeknya tidak berubah, tapi kalau objeknya ketinggiannya sudah kita rubah ya nggak bisa nyambung, gitu. Tapi tampilannya menyatu, ya, itu ya. Oke, rotate. Nah, rotate ini penting saya berikan karena saya akan ngajarin cara untuk mengubah posisi sumbu putarnya. Misalkan di sini ya, kita pilih dulu objeknya, rotate, secara otomatis sumbu putarnya akan diletakkan di sini. Ini otomatis. Jadi kalau saya mau rotate atau kita mau rotate semua ini ya, jadi ini kita rotate, maka sumbu putarnya ada di sini. Nah, kemudian baru kita putar. Nah, begitu. Tapi masalahnya adalah sumbu putar itu pasti kita maunya harus diletakkan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita select ya, rotate. Nah, sumbu putar, letakkan kursor di sumbu putar, poinnya ya, letakkan. Klik kiri tahan sampai keluar modelnya seperti ini ya, seperti sumbu putar. Klik kiri tahan, kemudian kalian geser ke mana? Sini misalkan, lepas. Nah, dari sini kita bisa memutar sumbunya sesuai dengan yang kita mau. Oke, saya ulang lagi ya. Select objek, rotate, klik kiri, letakkan di sumbu putar, klik kiri tahan, tahan ya. Kemudian letakkan di mana? Lepas. Kemudian baru diputar. Nah, itu adalah rotate. Tapi untuk berapa derajat kita bisa langsung ketik dengan sendirinya. Jadi pilih rotate, sumbu putarnya klik kiri tahan, lepas, klik. Nah, ini kita bisa masukkan nilai langsung 45 derajat juga bisa. Nah, jadi trim ini pengertiannya agak berbeda dengan punya AutoCAD karena ternyata trim di sini tuh macam-macam ya. Jadi di modify trim itu ada trim nyambung seperti ini, ada trim seperti ini, ada trim seperti ini. Jadi berbeda dengan AutoCAD. Jadi kalau AutoCAD trimnya seperti apa, tapi fungsinya sama sih, dia motong dan nyambung. Misalnya ini, kita pakai trim corner namanya. Pilih trim corner, kemudian kalian pilih 1, 2. Kalau misalnya kurang panjang, pilih 1, 2. Nanti dia akan nyambung. Jadi ini trim yang pertama, trim to corner. Jadi trim extend. Kalau di Revit itu perintahnya adalah trim extend. Jadi potong dan panjangkan. Nah, yang kedua, trim extend single element. Maksudnya ini, trim extend single element. Jadi pilih seperti ini. Jadi pilih dulu ini, kemudian pilih yang kedua. Begitu. Nah, kemudian yang ini adalah trim extend multiple, maksudnya adalah jadi kita kalau pilih trim langsung
Nah, ini juga sama sih. Trim, pilih, atau di cross begini. Ya, jadi nggak dipilih satu-satu tapi langsung cross. Seperti itu. Oke, array itu mengcopy langsung banyak. Secara rektanguler atau secara polar. Polar itu secara diputar ya. Oke, kita coba bagaimana array. Bedanya apa dengan array di AutoCAD. Kita pilih dulu objeknya, array, klik kiri. Nah, di sini akan muncul dua pilihan, linear dan radial. Lurus dan lingkaran. Ada grup. Nah, di sini ada number, itu maksudnya jumlahnya yang akan di-copy. Misalkan kita mau 4 gitu ya. Di sini ada n, ada constraint. Constraint ini untuk memastikan kalau kita pakai linear lurus. Jadi kalau kalian ragu-ragu takut linearnya miring, constraint-nya boleh dinyalakan. Ya. Jadi ini n, ini yang terakhir. Oke. Klik. Ini ya, klik kiri, geser ya. Kemudian di situ akan keluar nilai atau jarak. Nah, kalian bisa masukkan langsung 3000 gitu ya. Enter. Nah, kemudian langsung muncul, sebenarnya nggak perlu ketik 4 di area ini, kita bisa langsung tentukan di sini 3. Nah, jadi ini adalah 3. Ya, jadi 3. Saya ulang ya, saya ulang. Select object. Ini ungroup dulu. Oke. Select object. Select object. Array. Ya. Klik kiri. Klik kirinya sembarang, di sini boleh, di sini boleh. Klik kiri. Geser dulu ke kanan. Masukkan nilai jaraknya berapa. Saya masukkan 3000 misalkan. Ya. Kemudian jumlahnya berapa? Saya masukkan 5 misalkan. Maka jaraknya 5. Ada 5 objek, ada 5 objek. Itu ya, saya ulang lagi ya. Select object. Select object. Array. Klik kiri. Geser dulu lepas ya. Masukkan angkanya, jaraknya. Enter. Masukkan jumlahnya. Enter. Nah, seperti itu. Jadi dari 1 ke 2 ini adalah jaraknya 2500, ada 4 objek. Selanjutnya select object, array. Kali ini kita pilih yang terakhir. Ya, yang kita pilih terakhir. Maksudnya begini. Array, klik terakhir, last, klik kiri. Nah, terakhir itu di sini. Ya, jadi terakhir itu di mana? Kalian letakkan terakhir di mana? Oke, terakhir kita letakkan di sini. Dari awal sampai akhir itu ada 5 yang jaraknya biar dibagi sama Revit. Nah, begitu. Nanti kita praktekkan pada waktu bikin bangunan. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini ungroup. Oke, berikutnya adalah yang memutar. Yang memutar sih array, tinggal dipilih aja, ini radial. Ya. Kemudian sumbu putar dari array itu kita bisa geser dengan cara klik kiri tahan. Misalkan saya letakkan di sini ya. Oke. Klik. Nah, ini mau berapa? Oke, jumlahnya 5 misalkan. Nah, ini ada penumpukan, makanya dibilang seperti itu. Seperti itu. Ya, nanti buat new komponen wall yang baru. Ya, jadi komponen wall yang kemarin, yang latihan yang di minggu 1 dan minggu 2 itu adalah standarnya bukan standar di kita, tapi standar di
yang ada di luar sana, di luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat struktur wall-nya itu kan ada banyak lapisan ya, sedangkan di kita mungkin ada cuman batu bata sama dilapisi mungkin cuman spesi aja, dinding dan cat, dan satunya lagi batu, cuman itu aja sih, tidak banyak lapisan di dinding yang standar di tempatnya kita. Jadi kita harus buat supaya apa? Supaya gambar kita ini nanti kalau jadi gambar kerja itu sama dengan gambar yang kita buat di AutoCAD. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi perhatikan ya, karena ini harus ada di tugas 1A. Perhatikan cara untuk membuat dinding yang baru. Di sini kebetulan ada dinding yang default. Jadi kalau kalian pilih kemudian properties, di situ ada basic wall generic. Itu artinya memang tipe dinding ini basic dan tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi cara untuk membuat komponen wall yang baru. Langkah pertama, yang jelas harus ada dinding yang sudah dibuat. Silahkan dipilih. Kemudian langkah berikutnya adalah edit types. Ya, klik kiri, muncul type properties. Langkah berikutnya duplicate, kemudian beri nama. Namanya terserah kalian. Di sini saya beri nama dinding 150 mili. Tapi kalau kalian mau dinding 100 mili juga tidak apa-apa. Jadi ini saya buat dinding 150 mili namanya. Oke. Oh, ini sudah dibuat. Oke, saya buat yang lain. Dinding 150 misalkan gitu ya. Oke. Nanti tipenya namanya berubah menjadi dinding 150. Berikutnya edit. Ya, edit. Nah, di sini ada structure 200. Jadi data yang lama. Nah, langkah berikutnya untuk membuat lapisan, kita insert ya. Kemudian ini kan muncul insert 1. Nah, ini kita klik. Jangan lupa diganti finish. Ya. Terus kemudian insert lagi. Klik finish 2. Nah, ini kita masih hanya membuat garisnya. Kemudian perhatikan finish 1 itu akan kita letakkan di sisi eksterior. Caranya finish 1 dipilih, up, letaknya di atas. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah eksterior? Karena ini adalah exterior side, sisi bawah adalah interior side. Jadi kita baca aja data di sini. Kemudian finish 2 dipilih, tekan down. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita tentukan lapisannya ada 3, kita tentukan thickness-nya. Jadi di sini tadi itu data awal kan basic wall 200, jadi tebalnya 200. Sedangkan kita akan bikin tebalnya totalnya 150. Jadi finish 1 masukkan 200, finish 2 110, finish 2 20, finish 1 20, structure 1 110, finish 2 20. Total 150. Ini otomatis akan muncul di sini total thickness. Jadi kalau kita salah memasukkan thickness ini nggak usah khawatir, tidak usah dihitung pakai kalkulator, nanti kita tahu ada kesalahannya itu ada di sini. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa lapisan ini sudah 3 lapis? Perhatikan ini ada preview. Jadi preview ini harus diklik supaya kita bisa melihat, oh ini loh nanti kalau dinding ini kita buat. Jadi garis dinding ini kalau kita buat di denah nanti keluarnya ada 3 lapis. Nah, setelah itu yang penting adalah yang tengah ini, material. Jadi di Revit ini pada waktu bikin komponen dinding itu kita sudah tentukan materialnya apa.
Gitu ya. Jadi misalkan kita ganti dulu yang material di structure di bagian tengah. Kita klik kiri. Oke. Nanti munculnya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada new create material. Jadi saya ajarin cara create new material. Boleh menggunakan yang sudah ada, cuman ini saya ajarin dulu menggunakan yang baru. Create new material. Akan muncul default new material. Oke, klik kanan, rename. Dinding dinding struktur. Maksudnya adalah material ini untuk yang di tengah-tengah. Kemudian perhatikan grafik. Ya. Di grafik ini karena dinding struktur itu ada di tengah-tengah, jadi saya nggak menggunakan yang shading. Karena kan nggak kelihatan juga dari luar. Yang penting di sini adalah cut pattern. Artinya kalau di denah dan di potongan itu arsirnya itu harus ada. Jadi di sini cut pattern. Ini cut patternnya kosong kan? Kalian klik kiri, nanti muncul di sini arsirnya mau seperti apa. Jadi di sini saya ambil arsir yang ini, arsir bata. Ya, oke. Oke, kemudian warnanya kalian bisa tentukan. Saya mau warnanya hitam pekat. Oke. Ya, jadi untuk dinding struktur kita hanya ganti cut pattern. Kemudian klik, kemudian langsung pilih. Setelah itu oke. Di bawahnya ada color, kalian bisa klik kiri untuk menentukan warnanya. Kemudian oke. Setelah itu oke. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi dinding ini nanti di denah, di potongan akan otomatis muncul patternnya seperti ini. Ya. Kemudian kita akan bikin material di sisi eksterior. Pilih finish by kategori. Ini ada titik-titik 3, klik kiri. Oke. Kalian boleh ambil standar atau ambil yang sudah ada. Di sini kan ada finish eksterior. Ini banyak sekali macamnya. Ya, ini ada interior, ceiling dan sebagainya. Cuman di sini saya akan tetap ngajarin cara bikin yang baru. Jadi cara bikin baru adalah letakkan kursornya di sini, tanda panah ya, klik kiri, tanda panah klik kiri, create new material, default new material, klik kanan rename, dinding eksterior misalkan. Oke. Ya. Kemudian karena dinding eksterior itu penting untuk nanti materialnya menggunakan apa, jadi kalian harus ini shadingnya dicentang, use render shading dicentang untuk memasukkan material appearance. Oke. Ya. Kemudian untuk mengganti warna material, jadi kalau kalian hanya ganti warnanya aja, ini bisa langsung ke sini. Jadi saya pilih warnanya materialnya nanti oranye. Nah, jadi dinding kalian nanti warnanya seperti ini. Kalau di render ya, jadi kalau di render. Tapi kalau seandainya kalian ingin warnanya bata, kemudian ada batu dan sebagainya, itu kalian masuk ke ini ya, namanya ini ya, kalian masuk ke sini, klik kiri ya, kemudian keluar seperti ini. Nah, di sini ada library-nya. Jadi misalkan saya ambil yang konkret, ya ini ada konkret, saya ambil konkret yang ini. Misalkan kita mencari, ini ada beberapa punyanya Revit sendiri. Oh, saya mau masukkan konkretnya yang mana? Yang ini aja deh, yang abu-abu. Atau di sini ada stone. Nah, ini ada bata. Oh, sorry, batu. Nah, ini ada beberapa granit. Oh, ini ada granit ini misalkan. Saya mau granit ini. Nah,
Untuk masukkan, pilih dulu granitnya. Kemudian di sini ada tanda panah bolak-balik, klik ya. Klik, kemudian langsung di close ya. Jadi inilah nanti material yang akan ada di dinding eksterior yang kalian buat. Saya ulang ya. Ini klik kiri, kemudian dokumen aset kan seperti ini ya. Kalian masuk ke dua ini ya, ini dan sini. Tinggal klik di tanda panah, kemudian cari folder mana yang akan kalian buat. Di sini saya pilih stone. Di stone sini ada granit, ada marble. Oke, saya pilih granit. Kemudian granit apa yang akan dipilih? Pilih ya. Kemudian di sini ada tanda panah bolak-balik, klik ya. Setelah itu close, nanti akan masuk ya. Setelah itu apply ya. Jadi dinding eksterior langsung dari appearance langsung balik ke grafik. Nah, di grafik ini warnanya waktu setting sebelum di render warnanya sama-sama coklat. Oke. Setelah itu kita buat interior. Create new material. Klik kanan, rename dinding interior. Oke. Ini saya centang. Friends. Pilih. Kali ini saya gunakan pen yang bagian luar cat aja. Pen. Glossy. Wah. Ini aja deh misalkan ya, atau ini smooth. Oke, yang glossy aja, glossy yang warnanya white misalkan. Klik, masukkan, kemudian jangan lupa ditutup. Ya. Setelah itu oke. 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 Nah, di sini akan ini kemudian dinding yang di sini ya. Oke, jadi seperti itu caranya. Kalau mau edit lagi bisa pilih edit ya, edit lagi. Oh maaf, ini dinding yang ini eksterior, kita ganti lagi ini interior. Oke, oke, ini jadi ya, cukup rumit juga. Cuman kalau kalian sudah punya tipe 1, tipe 2, tipe 3, kita tidak perlu membuat lagi. Dan cara ini sama dengan kalau kita mengganti lantai, kita mengganti material roof dan sebagainya. Jadi cara ini dipelajari hanya sekali, tapi untuk semua komponen. Seperti itu ya. Kita akan buat dinding kaca. Nah, oh ya, sorry. Kalau sudah bikin wall, tipe wall baru, nanti di properties itu akan muncul seandainya kalian create wall, nanti wall yang kalian buat itu akan muncul di sini. Nah, ini ada kan di sini. Nah, ini akan muncul. Jadi tipenya akan bertambah. Oke. Nah, terus bisa dirubah. Jadi kalau merubah tinggal dipilih, kemudian tinggal klik properties, kemudian dipilih dindingnya yang barusan kita buat tadi. Atau kalian bisa bikin tipe dinding yang lain. Nah, ini tipe dinding yang lain yang saya buat. Nah, seperti itulah nanti. Nah, kemudian saya akan bikin dinding kaca. Karena dinding kaca itu harus ada frame-nya juga. Nah, cara untuk bikin dinding kaca adalah kalau dindingnya sudah ada, dipilih dindingnya, kemudian properties, scroll ke bawah, nanti ada yang namanya curtain wall. Kalian tinggal pilih curtain wall, maka dindingnya akan berubah menjadi dinding kaca. Kalau misalkan belum buat, jadi harus buat yang baru, kalian masuk level 1 ya. Kemudian wall arsitektur, pilih tipenya yang wall curtain.
pilih, kemudian baru bikin. Jangan lupa cek tingginya sampai level berapa. Di sini sampai level 2 misalkan. Bikin 3D, ini jadi dinding kaca. Mudah sekali. Nah, dinding kaca ini kita akan beri frame ya, dan dinding kaca ini karena kita harus beri frame, maka kita harus bagi ya. Kita harus kacanya itu harus dibagi. Nah, ini ada caranya adalah namanya curtain grid. Jadi curtain grid ini adalah untuk membagi kaca. Jadi pilih grid, kemudian kalian taruh aja ngawur. Oke, ini juga ngawur. Oke, jadi kita sudah punya grid ya. Jadi kacanya itu udah ada gridnya tapi ngawur. Bagaimana supaya nggak jadi ngawur? Artinya kita bagi rata, satu ini dia dibagi rata dan nilainya ini ya. Caranya gini. Cara pertama, gridnya ini kalau kalian klik kiri, otomatis kan ada nilai. Ya, ada nilai. Kita klik, ini bisa dimasukkan nilainya. Enter. Ini cara pertama. Yang vertikal biasanya. Ini misalkan jadi 2.500. Terus kemudian di sini 1.000 atau di sini berapa gitu ya. Itu cara pertama. Nah, masalahnya adalah di sini kalian harus membagi rata grid ini. Jadi grid ini harus dibagi rata ukurannya. Caranya begini. Membagi rata grid menjadi sama. Masuk dulu level 1. Ya. Nah, ini kan ada tandanya ya. Nah, di sini saya ajarin kalian dimension. Annotate dimensionnya pakai align dimension. Klik kiri. Kemudian kursornya letakkan sampai terlihat garis vertikal. Klik, tidak boleh putus. Jadi langsung klik, 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 terus. Nah, ini ya. Geser ke bawah atau ke atas, klik kiri. Ada lambang equal. Ini kalian klik. Maka secara otomatis nanti dia jadi rata. Oh, ini ada yang ketinggalan. Ini saya delete. Ini boleh di delete, bisa. Nah, saya ulang lagi ya di sini ya, di dinding yang ini. Level 1. Ya, ini. Annotate line dimension. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Kursornya digeser, klik kiri, kemudian di sini ada equal, equalnya diklik kiri. Nah, nanti otomatis akan menjadi bagi rata. Terus pertanyaannya, kalau misalkan kita ingin yang di equal adalah yang vertikal, maka kalian masuk ke elevation. Ya, ini elevation, ini akan terlihat grid dari curtain wall. Masuk annotate align. Saya hanya ingin yang dibagi rata adalah sisi yang atas ini aja, karena yang ini adalah tingginya setinggi pintu misalkan. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, geser, equal. Begitu. Jadi equal itu disamakan sama dia. Jadi equal ini kalau dimatikan lagi, setelah equalnya di on, nah maka ini akan jadi rata semua secara otomatis. Nah, jadi itu caranya. Setelah itu kita kan mau memasukkan frame-nya. Cara memasukkan frame pada wall curtain. Arsitektur, Boolean. Nah, di sini curtainnya itu ukurannya macam-macam. Jadi kalian tinggal pilih, ada yang bentuknya sirkular, jadi bulat. Di sini saya ambil aja yang
50 kali 150 mili setebal dinding ya. Tinggal kalian pilih caranya ya, langsung aja klik kiri, kiri gini aja. Putar. Nah, terus ini geser. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadilah curtain grid seperti yang di project yang ini, yang apa, yang baru tugas 1A. Seperti itu. Oke. Ini kan saya minta ada dimensi. Untuk dimension, oke. Untuk dimension tuh ini, annotate, annotate, align, ya. Terus kalian letakkan di sini. Nah, ini ada otomatis klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nanti ini klik kiri. Nah, gini aja kok dimensionnya. Nah, terus ini klik kiri ya, langsung klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, jadi letaknya ada di annotate. Linear nggak bisa digunakan ya, jadi jangan gunakan linear walaupun itu untuk horizontal dan vertikal. Gunakan yang align, ya, align. Kemudian langsung otomatis yang di tengah ini. Nanti otomatis dia ada di center. Nah, nanti begini aja. Jadi yang saya maksud ada dimensionnya adalah dimension seperti ini. Jadi saya belum ngajarin grid dimension ya. Grid dimension itu ini nanti belum, ini aja dulu. Jadi harus ada ini. Kemudian dimension juga bisa di elevation. Ini saya nyalakan dulu. Maaf. Oke. Atapnya hilang ya. Oke, jadi dimension juga bisa di elevation, jadi annotate, align, dimension align. Nah, ini bisa dipilih. Nah, kalian sudah masukkan seperti ini. Nah, kemudian kalau yang misalnya seperti ini ya, ini juga bisa. Ya, jadi langsung seperti ini. Nah, begitu ya, dinding ininya juga bisa. Misalkan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi dimension itu kita bisa bikin dari lantai 1 dan lantai 2, kemudian juga setiap elevation kita juga bisa ngasih data dimension. Itu yang pertama. Oke. Kemudian selanjutnya ini sepertinya saya menghapus. Oh iya, betulan. Saya delete apa ya? Nah, sampai lupa. Oke, untuk memasukkan ke kop gambar, kalian perhatikan, kop gambar itu ada namanya sheet. Ya, sheet. Maaf. Oke. Nah, sheet ini selama kita belum masukkan kop gambar itu akan kosong. Jadi caranya sheet, klik kanan, new sheet. Nah, biasanya kalau ada langsung A1 metrik, tapi kalau nggak ada non gini. Nah, kalau tidak ada kalian harus load, klik cari RVT ya, RVT atau RAC namanya. Nah, jadi kemudian di situ ada yang namanya sebentar, bukan library ya, oke, library, kemudian metrik, cari namanya title block. Oke, title block, kemudian kalian masukkan A4. Untuk tugas ini A4 cukup. A4 open. Nah, ini sudah ada karena sudah ada. Jadi saya ulang lagi ya. Sheet, klik kanan, new sheet, load, kemudian cari di library, kemudian metrik, cari title block, pilih
A4. Open, oke. Nah, nanti muncul. Jadi muncul kop gambar 4 punyanya Autodesk. Kemudian cara masukkannya, ini kan sudah muncul ya. Nah, kalian scroll aja di project browser. Nah, kemudian pilih halaman, pilih floor plan lantai 1. Klik kiri tahan, lepas, letakkan di sini. Nah, nanti sini. Nah, pertanyaannya, Bu, ini kok jauh, kok besar? Nah, bagaimana caranya? Oke. Masuk lantai 1, ini kan ada yang lambangnya ini ya. Nah, ini kalian bisa dekatkan. Tidak boleh dihapus, karena kalau ini dihapus nanti elevation-nya hilang. Jadi ini boleh didekatkan aja, diselect, klik kiri tahan, nanti ini akan kita. Nah, di sini misalkan ya, di sini ada dimensionnya misalkan. Masuk ke sheet. Nah, sheet ini kalau sudah kita masukkan, nanti masukkan kop gambar, nanti ada A112. Nah, kemudian oke, ya, klik kiri tahan, lepas, nah kemudian letakkan. Nah, kemudian kalian lihat judul gambarnya otomatis ada. Jadi judul gambarnya otomatis ada, namanya lantai 1. Nah, judul gambar ini kalau kita klik, ini ada poin, ini bisa kita tarik. Kemudian judul gambar sendiri bisa digeser. Misalkan, tapi yang dipilih bukan ini, bukan klik di sini, tapi langsung di judul gambar yang diklik. Nanti kita bisa geser. Gitu. Nah, itu bisa lanjutkan lagi, klik kanan, new sheet karena sudah ada, langsung pilih A4, pilih. Nah, kemudian saya pilih misalkan elevation ya, elevation shot, di kiri tahan, kita letakkan di sini. Elevation shot. Nah, ini 150. Elevation north. Oke, maaf. Elevation north, di kiri tahan, letakkan di sini. Misalkan gitu. Kalau dirasa kurang besar, kalian boleh menggunakan A3 dan sebagainya. Ini bebas saja kok. Nah, kalian perhatikan kan, kalau 1:100 ya otomatis 1:100. Kalau di shot ini 1:50 ya dia akan jadi 1:50. Begitu. Kira-kira gampang kok. Nah, kemudian kalau untuk export image, kalau kemarin kan export image-nya langsung di sini ya. Nah, ini export image-nya langsung di sini, di sheet ini, sheet ya. Kemudian baru kalian ke export image. Maaf, ini mau saya agak ya, export image. Nah, kemudian ini 100% ya, zoomnya 100%, cuman untuk raster image. Kalau mau bagus silahkan, tapi hati-hati ya, ini bisa sangat lama. Kalau 600 saya ambil aja 72 biar contohnya cepat. Oke, mouse-nya ya, export image. Nah, kemudian change, misalkan saya letakkan di sini tugas 1/3, saya save gitu ya, kasih nama. Oke, nanti akan muncul di sana. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Itu dulu untuk sheet-nya. Yang lain-lainnya akan saya jelaskan sambil di pertemuan berikutnya. Begitu sheet setnya.